Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini saya ada wawancara eksklusif dengan Bapak Miswan selaku Ketua Forum Nelayan Rajungan Lampung nih. Jadi kita mau bincang-bincang terkait kondisi nelayan Rajungan khususnya di Provinsi Lampung saat ini. Nah ini sebelum bicara lebih jauh, boleh saya tanya ke Bapaknya, gimana Pak perkembangan saat ini untuk tangkapan Rajungan di daerah Bapak? Kalau untuk tangkapan di daerah kami sendiri di Lampung Timur, memang untuk saat Suaranya ini mungkin bisa agak dikerasin dikit. kalau untuk saat ini itu memang agak sedikit berkurang. Mungkin itu faktor cuaca ataupun memang kalau orang bilang memang ada yang bilang katanya masa pandemi corona Rajungan ikut-ikutan. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi, cuman memang dari tahun ke tahun itu kenaikan penurunan Rajungan sendiri itu pasti ada. Cuman memang di tahun ini itu memang lebih berkurangnya lebih drastis. Itu ada pengaruhnya dari kondisi sebelum mungkin diekspor, terus saat ini sudah masuk pasar ekspor dalam beberapa waktu gitu Pak. Yang nangkep juga makin banyak gitu. Ya, kalau untuk masalah yang nangkep banyak, tapi kalau kita memakai cara penangkapannya itu ramah lingkungan, saya rasa itu wajar-wajar aja, tidak seberapa mempengaruhi, tapi yang dikhawatirkan memang kan dari alat-alat lain yang tidak ramah lingkungan cara penangkapannya. Nah terus juga kita di situ kan namanya ada tempat untuk peneloran, pembesaran. Nah itu yang seharusnya kita nanti waktu kita panen itu kadang-kadang sebelum panen diacak-acak oleh alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut. Contohnya Pak, ya, alat yang nggak aman itu kayak mana? Ya seperti alat itu berjalan, jadi di dasar laut alat itu berjalan, jadi kena karang kayak pasir itu jadi keganggu seperti itu. Kalau kita sendiri pakai alatnya kan begitu ditebar jaring itu kan diam, jadi kalau ada rajungan yang lewat itu bisa tersangkut, jadi jaringnya ini nggak berjalan ke sana kemari nggak, tapi tetap diam. Yang nggak ramah lingkungan itu memang alatnya itu yang berjalan, maksudnya apalagi pakai alat kayak besi itu. Jadi disebutnya apa Pak kalau nelayan nyebutnya? Ya kalau untuk menyebutnya sih saya agak yang penting mungkin nanti mbaknya juga tahulah alat tersebut. Nah, itu yang aman atau yang tidak? Maksudnya yang alat yang dipakai yang dia nggak netep, yang mengganggu ekosistem tadi ya? Iya itu memang alat itu sebelumnya kan memang dilarang oleh pemerintah. Tapi masih ada kita menemukan. Masih ada betul. Nelayan menggunakan itu. Padahal waktu di eranya Ibu Susi dulu, memang alat-alat itu kan stop. Benar-benar tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan saat ini muncul lagi. Muncul lagi karena mungkin lain acara lagi. Kalau sekarang mungkin lain pemerintahan mungkin bisa juga undang-undangnya gitu bisa diganti lagi seperti itu. Nah kalau Pak Miswan pribadi boleh tahu dari kapan kita jadi nelayan Pak? Saya dari tahun 1997. Saat itu umur berapa mungkin Pak? Pokoknya saya masih umur berapa ya, masih bujang tanggung gitu. Udah ikut orang tua? Iya betul, membantu ekonomi orang tua. Makanya saya pada waktu itu sering kadang kan kena badai pernah juga tenggelam. Waktu saya masih belajar itu sampai orang tua saya nangis ngelihat saya itu
pakai bukan pelampung, pakai jerigen di laut pada waktu untuk itu ya. bisa ngambang gitu ya. Itu karena memang saya sebenarnya sih pengennya belajar, tapi saya juga sadar kalau orang tua saya ini ke lautnya nggak ada teman, adik saya juga masih kecil-kecil kan gitu. Nah, itu nekat nemenin orang. iya betul. Tapi kalau untuk sekarang, saya udah janji dalam hati saya itu kalau bisa nanti anak-anak saya jangan seperti saya. Iya. Jadi kalau mungkin nggak mau saya nggak nerima kalau anak saya sampai seperti saya belum waktunya untuk bekerja, begitu bekerja di laut pula kan, istilahnya tantangannya banyak kalau di laut kan gitu. Makanya dari situlah saya pola berpikirnya udah mulai beda, apalagi ketemu orang-orang hebat-hebat yang sering kasih masukan. Wah, memang sebagian nelayan itu belum tentu memikirkan tentang masalah laut, tentang penangkapan dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi juga dulu seperti itu. Tapi setelah saya terus-menerus belajar, pola pikir saya udah beda. Bahkan saya sering sosialisasi sama teman-teman sesama nelayan nih untuk kalau cara penangkapannya dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan sejak Bapak terpilih jadi ketua forum nelayan Rajungan Lampung. Nah, mungkin apa saja sih yang jadi program dari kita sendiri gitu Pak untuk pelestarian Rajungan sendiri? Ya sebenarnya kalau termasuk konservasinya supaya nggak punah gitu. Ya sebenarnya kan kalau saya itu kepengen memang kalau untuk nelayan sendiri itu mulai berjuang untuk melestarikan untuk keberlanjutan Rajungan itu sendiri. Tapi nelayan juga nggak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari pemerintah. Seperti itu Mbak, karena gini, kalau masyarakat kecil seperti saya itu memang kalau nggak ada, maksudnya dorongan dari pemerintah atau dukungan itu susah, karena memang kita udah kalah, udah tertinggal sama nelayan-nelayan tersebut yang memang orang-orang yang yang berduit, yang menggunakan alat yang lebih canggih tapi nggak aman. Iya betul. Mungkin wujud dari program kita nih Pak di lapangan yang sudah kita lakukan, misal ketika melihat nelayan yang menggunakan tangkapan tidak aman, kita melakukan edukasi, ngasih tahu gitu. Iya betul. Kalau itu udah pasti. Nah, tapi kan yang sekarang untuk ke depan memang ada kita rencana gimana sih supaya alat itu bisa menjauh dari habitat-habitat itu. Mungkin dari teman-teman juga dari IDF itu udah punya inisiatif cara kita nanti untuk menjaga untuk peneluran Rajungan itu dengan cara zona konservasi seperti itu, biar supaya alat-alat seperti itu, apalagi dari bukan cuma orang jaring Rajungan aja, semuanya itu tidak boleh beraktivitas di tempat itu. Iya, karena untuk konservasi betul. Sehingga pelestariannya lebih terjamin dari tapi itu juga saya minta untuk kedepannya apabila udah ada zona konservasi ini, pengawasannya itu harus memang benar-benar ada. Iya. Jadi bukan hanya sekedar program. Iya betul. Biasanya kan ada alat ini harus sekian mil dari ini, tapi itu susah karena memang tidak ada yang mengawasi gitu. Memang Pak, kalau ini bicara soal hasil tangkapan Pak, kalau saat ini prosesnya susah tangkapan atau gimana Pak? Memang susah tangkapan. Harga mempengaruhi naik kalau pas kayak gini? Iya betul, karena mungkin dari perusahaan PT-PT itu membutuhkan barang, tapi stoknya nggak ada, jadi mau berapapun mungkin dibayar, yang penting ada barang. Berapa gitu. Pak posisi harga saat ini? Kalau saat ini di nelayan itu sama pembina 100. Udah 100.000. Ya, 100. Nah sementara kalau pas panen raya itu panen raya itu belum menentu itu Pak.
itu bisa mencapai 40 langsung. Jadi turun harga langsung itu drastis. Jadi hari ini taruh kita 50, besoknya lagi udah turun 5.000, turun 2.000. Harga termurah Pak? Termurah itu 7.000. Pernah. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2017. Pernah harga sampai 6.000. Alhamdulillah dari tahun 18 sampai 20 itu kalau harga segitu belum. Cuman memang ya ada tetap ada, kalau lagi ada penurunan. Tapi nggak sedrastis. Iya. Paling mentok berapa mungkin? Sekarang alhamdulillah kalau kemarin ya 30 ribu paling mentok. Nah ini terakhir nih Pak, sebelum kita closing, harapan dari Bapak termasuk selaku Ketua Forum Nelayan Rajungan Lampung untuk kesejahteraan nelayan Rajungan sendiri dan harapannya untuk pemerintah. Nah, kalau harapan saya itu memang dari forum itu agar nanti juga kan kita ada seperti pendataan kayak bikin apa namanya pas kecil. Gimana? Pas kecil itu surat-surat kapalnya itu. Jadi ada izin ada resmi ya. kayak STNK anunya gitu seperti itu. Dan saat ini mungkin para nelayan banyak yang belum punya itu ya Pak. Iya. Terus apa kartu kusuka itu kan kalau dulu kan ada yang namanya kartu nelayan. Sekarang kan diganti kartu kusuka itu. Itu jaminan untuk kapal. Kartu kusuka itu kalau setahu saya itu memang berguna karena gini, kalau seumpamanya ada program dari pemerintah, kita yang udah punya kartu kusuka itu kita udah buat tanda bukti lah kartu kusuka itu. Terus juga kalau yang ada punya kartu kusuka itu kita udah tercantum namanya, bisa dikucurkan langsung melalui kartu kusuka ini. Jadi kalau nggak salah nih ya, kerjasamanya dengan Bank BNI. Jadi bisa dibuat juga kayak seperti ATM itu. Jadi dia semacam bantuan dari pemerintah untuk para nelayan. Iya, betul. Siap-siap. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dalam waktu yang singkat dengan Ketua Forum Nelayan Rajungan Lampung, untuk kita mendapatkan gambaran seperti apa kondisi perikanan rajungan di Lampung dan termasuk harapannya nih dari Ketua Forumnya sendiri. Demikian Tribuners, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.